Sahabat ilmu langit, apa kabar hati dan jiwa kalian malam ini? Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan karena kalian sudah berkenan singgah di sini, di ruang sederhana yang kita sebut ilmu langit. Saya percaya kalian tidak datang tanpa alasan. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Jika malam ini kalian menemukan video ini, itu artinya ada pesan khusus yang Allah ingin sampaikan melalui jalannya takdir. Bisa jadi karena doa yang kalian ucapkan, bisa jadi karena kerinduan yang lama terpendam, atau mungkin karena Allah ingin mengingatkan bahwa hati kalian masih terhubung padanya. Sebelum kita masuk lebih dalam, izinkan saya bertanya, pernahkah kalian merasakan sesuatu yang aneh terjadi pada tubuh kalian setelah beberapa malam istiqamah bangun tahajud? Aneh bukan berarti menakutkan, tetapi aneh dalam arti ada sesuatu yang tidak biasa. Tubuh yang sebelumnya lelah tiba-tiba terasa ringan. Hati yang biasanya penuh beban mendadak lega. Wajah yang sering kusam tiba-tiba memancarkan cahaya yang membuat orang lain bertanya-tanya. Inilah yang akan kita kupas bersama malam ini. Video ini akan membuka rahasia tentang 6 perubahan aneh yang bisa terjadi pada tubuhmu jika engkau rutin bangun tahajud. Saya ingin kalian benar-benar menyimaknya dengan hati. Karena yang akan kita bahas bukan sekadar teori, bukan sekadar cerita, tapi pengalaman spiritual yang banyak orang rasakan ketika mereka setia mendirikan sholat malam. Sahabat ilmu langit, hidup kita ini seringkali dipenuhi rutinitas yang melelahkan. Pagi bekerja, siang beraktivitas, malam rebah tertidur tanpa sempat berbicara dengan Sang Pencipta. Padahal di saat orang-orang terlelap, langit sedang terbuka, malaikat sedang turun membawa rahmat. Allah sedang mendekat untuk mendengar bisikan hati hamba-hambanya. Dan disitulah letak keajaiban yang membuat tubuhmu mengalami perubahan yang tak bisa dijelaskan hanya dengan logika biasa. Mari kita bayangkan, jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Dunia terasa sunyi, tidak ada suara kendaraan, tidak ada hiruk-pikuk pasar, tidak ada kebisingan kantor. Yang terdengar hanyalah detak jantungmu dan desahan napasmu. Lalu engkau bangkit dari tidur, menyalakan lampu secukupnya, mengambil air wudhu, dan menghadap Allah. Dalam sujud itu, engkau merasakan seakan-akan tubuhmu diisi dengan energi baru, seperti ada aliran yang menguatkan, membersihkan dan menenangkan sekaligus. Dan ketika fajar menyingsing, tubuhmu benar-benar berbeda dari orang-orang yang tidak melaksanakan tahajud. Sahabat, inilah yang sering tidak disadari banyak orang. Mereka mengira tahajud hanya tentang ibadah tambahan. Mereka mengira tahajud hanya soal doa dan sujud, padahal di balik itu ada rahasia besar. Ada perubahan yang terjadi pada tubuhmu. Ada sesuatu yang aneh tetapi indah yang dialami oleh mereka yang istiqamah bangun di sepertiga malam. Kita akan membahasnya satu persatu, dan saya ingin kalian perhatikan baik-baik, karena perubahan ini mungkin sudah kalian alami tanpa disadari. Perubahan pertama adalah tubuhmu menjadi lebih ringan dari biasanya. Bayangkan seseorang yang tidurnya hanya 5 jam karena bangun tahajud, tapi saat pagi menjelang justru terasa lebih segar daripada mereka yang tidur 8 jam penuh tanpa ibadah malam. Logika manusia mengatakan kurang tidur membuat lelah, tapi nyatanya tahajud membuat tubuh mendapatkan energi yang tidak bisa dibandingkan dengan tidur panjang sekalipun. Inilah anehnya tahajud. Tubuh yang seharusnya lelah justru terasa kuat. Badan yang seharusnya ringkih malah seperti disuntik dengan kekuatan baru. Perubahan ini bukan sekadar sugesti. Banyak penelitian yang membuktikan bahwa ibadah malam merangsang sistem saraf untuk bekerja lebih stabil. Detak jantung menjadi teratur, aliran darah membaik, dan hormon-hormon dalam tubuh bekerja lebih seimbang. Sehingga meskipun tidurmu berkurang, kualitas energi yang engkau miliki meningkat berkali lipat. Dan orang yang istiqamah tahajud akan merasakannya sebagai tubuh yang enteng, ringan dan penuh semangat. Perubahan kedua, dan ini sering membuat banyak orang merinding, adalah wajahmu menjadi bercahaya. Sahabat ilmu langit, pernahkah kalian melihat seseorang yang wajahnya tampak begitu teduh, seakan ada sinar yang memancar? Kadang-kadang orang seperti itu tidak menggunakan produk perawatan apapun, tapi ada cahaya yang membuatnya terlihat berbeda. Inilah nur yang Allah pancarkan pada wajah hamba-hambanya yang rajin bangun malam. Banyak ulama dahulu bercerita bahwa ahli tahajud bisa dikenali dari wajahnya. Ada ketenangan yang tidak bisa dibuat-buat, ada cahaya yang tidak bisa dipalsukan. Orang yang melihatnya merasa nyaman, merasa tentram, merasa seolah berada di dekat seorang sahabat sejati. Inilah keanehan yang kedua. Bukan karena kulitmu dipoles oleh dunia, tapi karena hatimu dipoles oleh Allah.
Dan cahaya hati itu merembes keluar, memancar melalui wajah, bahkan terlihat oleh orang-orang di sekitarmu. Sahabat, coba kalian rasakan, apakah kalian pernah mendengar orang lain berkata, "Kok wajahmu terlihat lebih tenang sekarang?" Padahal tidak ada yang berubah dari rutinitasmu kecuali tahajud. Jika iya, maka itu adalah tanda bahwa Allah sudah mulai mengubah tubuhmu dari dalam. Dari sujud yang penuh kerendahan hati, lahir cahaya yang tidak bisa ditutupi oleh apapun. Perubahan ketiga adalah nafasmu menjadi lebih teratur. Orang yang sering bangun tahajud akan merasakan bahwa tubuhnya lebih disiplin. Nafasnya lebih panjang, tidak terburu-buru, dan lebih dalam. Saat sujud, paru-paru mengembang dengan sempurna. Saat rukuk, tubuh merilekskan otot-otot yang tegang. Dan saat berdiri, dada terasa lapang. Inilah yang membuat orang-orang yang rajin tahajud memiliki ketenangan yang memancar bukan hanya dari wajah, tetapi juga dari gerakan tubuh dan cara bicara mereka. Tahajud tidak hanya melatih hati untuk dekat dengan Allah, tapi juga melatih tubuh untuk disiplin bernapas dengan tenang. Itulah sebabnya orang-orang yang istiqamah tahajud biasanya lebih sabar, lebih terkendali, dan tidak mudah terbawa emosi. Karena napas mereka telah terbiasa diatur oleh sujud, rukuk, dan doa yang mengalir lembut di sepertiga malam. Sahabat ilmu langit, inilah 3 perubahan awal yang bisa terjadi pada tubuhmu ketika engkau rutin melaksanakan tahajud. Tubuh yang ringan, wajah yang bercahaya, dan napas yang teratur. Semua ini adalah bukti bahwa Allah tidak hanya menyentuh jiwa orang-orang yang beribadah kepadanya, tetapi juga menyentuh tubuh mereka. Dan percayalah, ini baru permulaan. Masih ada 3 perubahan aneh lainnya yang lebih menakjubkan. Bahkan salah satunya bisa membuatmu benar-benar tersentak, karena hanya sedikit orang yang menyadarinya. Sebelum kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, mari kita salurkan energi positif bersama. Jika kalian ingin hati ini tetap terhubung dalam kebaikan, ketik angka 77 di kolom komentar. Angka sederhana itu akan menjadi tanda bahwa kita satu frekuensi, satu semangat, dan satu niat untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui tahajud. Dan jangan lupa, sahabatku, perjalanan kita masih panjang. Setelah bagian ini, kita akan melanjutkan ke perubahan keempat, kelima, dan keenam. Perubahan yang bukan hanya menyentuh fisik, tetapi juga menyentuh batin, kesehatan, bahkan perjalanan hidupmu. Maka tetaplah bersama Ilmu Langit, karena setelah ini kita akan membuka tabir rahasia yang akan membuatmu semakin yakin bahwa tahajud adalah ibadah yang mampu mengubah segalanya. Sahabat Ilmu Langit, kita sudah membahas 3 perubahan awal yang terjadi pada tubuh seseorang yang rutin melaksanakan tahajud. Tubuh terasa ringan, wajah bercahaya, dan nafas menjadi lebih teratur. Itu baru permulaan. Karena keajaiban yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang ikhlas bangun malam, ternyata masih jauh lebih besar. Ada 3 perubahan berikutnya yang membuat tubuhmu benar-benar berbeda dari kebanyakan orang. Dan ketika engkau mengetahuinya, mungkin engkau akan semakin sadar bahwa tahajud bukan sekadar ibadah tambahan, tapi sebuah perjalanan yang mengubah seluruh dimensi hidupmu. Mari kita lanjutkan. Perubahan keempat, tidurmu jadi lebih berkualitas meski waktunya singkat. Sahabat, sebagian orang mungkin berpikir begini, kalau saya bangun tahajud, berarti tidur saya akan berkurang. Pasti nanti badan saya lelah. Padahal kenyataannya terbalik. Justru mereka yang rutin tahajud akan merasakan tidur yang jauh lebih nyenyak dan berkualitas. Bagaimana mungkin? Begini rahasianya. Tidur itu bukan hanya soal durasi, tetapi juga kualitas. Banyak orang tidur 8 jam tapi tetap bangun dalam keadaan lelah. Kenapa? Karena hati mereka gelisah, pikirannya penuh beban, dan tidurnya dipenuhi mimpi yang kacau. Sedangkan orang yang rajin tahajud, meski tidurnya hanya 4 atau 5 jam, bangun dengan perasaan segar. Karena sebelum tidur, ia membersihkan hati dengan doa. Lalu di tengah malam ia bangun untuk bersujud kepada Allah. Rasa gelisah yang biasanya menumpuk hilang. Beban pikiran yang biasanya menekan larut bersama air wudhu. Maka tidurnya menjadi ringan dan tubuhnya lebih cepat mendapatkan energi baru. Bayangkan saja, setelah engkau berdoa di malam hari, engkau menumpahkan segala keresahan kepada Allah. Engkau menangis, engkau mengadu, engkau meluapkan semua yang tak bisa kau sampaikan kepada manusia. Lalu setelah itu engkau kembali tidur. Hati yang tadinya penuh beban berubah menjadi lapang. Tidak ada lagi yang mengganjal. Maka ketika tubuhmu berbaring, jiwamu benar-benar beristirahat,
Inilah yang membuat tidurmu lebih berkualitas. Itulah sebabnya ahli tahajud seringkali tidak butuh tidur panjang. Mereka tetap bisa beraktivitas normal di siang hari, tetap bersemangat, bahkan bisa lebih fokus daripada orang-orang yang tidur larut tanpa pernah bangun untuk salat malam. Perubahan ini nyata, sahabat, dan mungkin engkau pernah merasakannya, hanya saja engkau tidak sadar bahwa itu adalah hadiah dari tahajud. Perubahan kelima, sistem imun tubuhmu menjadi lebih kuat. Ini adalah keanehan berikutnya. Rutin bangun malam ternyata bisa memperkuat daya tahan tubuh. Banyak orang yang rajin tahajud jarang sekali terkena sakit berat. Kalaupun tubuh mereka terserang penyakit, biasanya lebih cepat pulih. Bagaimana mungkin? Jawabannya terletak pada ketenangan hati. Stres adalah salah satu penyebab terbesar menurunnya sistem kekebalan tubuh. Orang yang pikirannya penuh tekanan, tubuhnya lebih rentan terkena penyakit. Sebaliknya, orang yang hatinya tenang, tubuhnya lebih tahan terhadap serangan penyakit. Dan tahajud adalah salah satu cara terbaik untuk menumbuhkan ketenangan itu. Ketika engkau berdiri di malam hari, ketika engkau mengucapkan doa dengan penuh keikhlasan, tubuhmu melepaskan hormon-hormon positif yang menenangkan jiwa. Kortisol yang biasanya meningkat karena stres turun drastis. Sebaliknya, endorfin dan dopamin meningkat membuat tubuh merasa bahagia. Efeknya bukan hanya pada hati, tapi juga pada fisik. Sel-sel kekebalan tubuh bekerja lebih efektif. Darah mengalir lebih lancar, organ-organ tubuh mendapatkan nutrisi yang lebih baik. Bayangkan betapa luar biasanya rahasia Allah. Salat malam yang engkau kira hanya ibadah, ternyata juga menjadi obat. Sujud yang engkau kira hanya ritual, ternyata juga menjadi terapi. Dan tubuhmu pun merasakan hasilnya. Jarang sakit, lebih segar, lebih tahan menghadapi kelelahan, dan lebih siap menghadapi hari-hari penuh tantangan. Sahabat ilmu langit, inilah yang sering tidak disadari banyak orang. Mereka menghabiskan banyak uang untuk menjaga kesehatan, mereka membeli vitamin, pergi ke dokter mengkonsumsi berbagai ramuan. Tidak ada yang salah dengan semua itu. Tapi ada satu obat paling ampuh yang sering terlupakan, yaitu tahajud. Obat yang gratis, tidak memiliki efek samping, dan diberikan langsung oleh Allah. Perubahan keenam, tubuhmu menjadi lebih peka terhadap tanda-tanda Allah. Inilah perubahan paling misterius sekaligus paling menakjubkan. Orang yang rutin tahajud akan merasakan tubuhnya lebih peka, hatinya lebih halus, firasatnya lebih tajam. Kadang ia bisa merasakan sesuatu sebelum benar-benar terjadi. Kadang ia bisa menghindari musibah karena entah bagaimana hatinya tiba-tiba merasa gelisah dan ia mengambil jalan lain. Kadang pula ia dipertemukan dengan kemudahan yang sebelumnya tidak pernah ia bayangkan. Apakah ini kebetulan? Tentu tidak. Inilah buah dari hubungan yang intim dengan Allah di malam hari. Ketika engkau sering berdoa di sepertiga malam, ketika engkau sering menangis dalam sujudmu, Allah menguatkan hatimu dengan cahaya petunjuk. Dan cahaya itu membuatmu lebih peka terhadap tanda-tandanya. Sahabat, coba renungkan. Pernahkah kalian merasakan sebuah firasat yang kemudian benar-benar terjadi? Pernahkah kalian menghindari sesuatu karena hati merasa tidak enak, lalu ternyata itu menyelamatkan kalian dari musibah? Bisa jadi itulah bentuk kepekaan yang Allah tanamkan pada orang-orang yang rajin mendekatkan diri melalui tahajud. Tubuhmu seperti mendapatkan sinyal yang lebih kuat dari langit. Hati dan pikiranmu lebih mudah terhubung dengan kebaikan. Dan perjalanan hidupmu pun terasa lebih terarah. Inilah perubahan keenam, sekaligus yang paling sulit dijelaskan dengan logika. Tapi orang-orang yang istiqomah tahajud akan memahaminya, karena mereka merasakannya sendiri. Sahabat ilmu langit, 6 perubahan ini adalah bukti nyata bahwa tahajud bukan hanya soal ibadah tambahan. Ia adalah kunci yang mengubah tubuh, hati dan bahkan arah hidup seseorang. Dari tubuh yang ringan, wajah yang bercahaya, nafas yang teratur, tidur yang berkualitas, imun yang lebih kuat, hingga tubuh yang peka terhadap tanda-tanda Allah. Semua itu adalah hadiah yang Allah berikan pada hamba-hamba yang bangun di tengah malam. Maka tidak heran jika para ulama dahulu selalu berusaha menjaga salat tahajud. Mereka menyadari bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari harta, bukan dari jabatan, tapi dari kedekatan dengan Allah di waktu-waktu yang sunyi. Sahabatku, bayangkan jika engkau istiqamah dalam tahajud, betapa tubuhmu akan menjadi lebih kuat, lebih tenang, lebih bercahaya, betapa hatimu akan menjadi lebih lembut, lebih peka, lebih mudah menerima petunjuk, betapa hidupmu akan menjadi lebih terarah, lebih damai, dan lebih penuh makna.
Apakah engkau tidak rindu dengan semua itu? Apakah engkau tidak ingin merasakannya? Tahajud bukan hanya tentang malam ini, tapi juga tentang hari esok. Ia bukan hanya tentang tubuhmu, tapi juga tentang perjalanan panjang hidupmu. Dan ketika engkau sudah mulai merasakan perubahan-perubahan ini, bersyukurlah. Karena itu berarti Allah sedang memilihmu, Allah sedang memanggilmu, Allah sedang mengangkatmu menjadi hamba yang istimewa di hadapannya. Sahabat ilmu langit, mari kita kuatkan energi positif kita bersama. Jika engkau ingin Allah selalu menjaga tubuhmu, melindungi hatimu dan menuntun langkahmu, tulis angka 77 di kolom komentar. Angka itu sederhana, tapi akan menjadi simbol bahwa kita bersama-sama ingin menyalurkan energi kebaikan. Perjalanan kita belum selesai. Setelah 6 perubahan ini, kita akan masuk pada bagian penutup dan kesimpulan. Di sana kita akan melihat bahwa semua perubahan ini bukan sekadar efek samping, tapi sebuah tanda cinta dari Allah. Tanda bahwa Ia tidak pernah meninggalkan hambanya. Maka tetaplah bersama ilmu langit. Karena setelah ini kita akan menemukan jawaban mengapa tahajud bisa menjadi kunci perubahan terbesar dalam hidupmu. Sahabat ilmu langit, kita sudah sampai pada pembahasan tentang 6 perubahan aneh yang terjadi pada tubuh orang yang rutin tahajud. Tubuh yang lebih ringan, wajah yang bercahaya, napas yang teratur, tidur yang berkualitas, imun yang semakin kuat, hingga tubuh yang lebih peka terhadap tanda-tanda Allah. 6 hal ini bukan sekadar teori, bukan sekadar imajinasi, tetapi nyata dirasakan oleh mereka yang menjaga salat malam dengan istiqamah. Namun sahabatku, bagian terpenting bukan hanya mengetahui perubahan-perubahan itu. Pertanyaan sejatinya adalah, apa makna dari semua perubahan tersebut? Mengapa Allah menghadiahkan keanehan-keanehan indah itu kepada orang yang tahajud? Mari kita renungkan bersama. Ketika tubuhmu menjadi lebih ringan, itu adalah tanda bahwa Allah ingin melepaskanmu dari belenggu dunia. Dunia ini seringkali membuat manusia terikat dengan rasa lelah, malas dan berat hati untuk bergerak. Tapi tahajud membuatmu ringan, seakan-akan dunia tidak lagi bisa mengikatmu sepenuhnya. Engkau lebih bebas untuk beribadah, lebih siap untuk menolong orang lain, dan lebih cepat untuk melangkah dalam kebaikan. Ringannya tubuhmu bukan sekadar fisik, tapi juga simbol bahwa Allah sedang membebaskan hatimu dari jeratan dunia. Ketika wajahmu bercahaya, itu adalah tanda bahwa Allah ingin menampakkan bukti cintanya kepada hamba yang taat. Cahaya itu bukan berasal dari kulit, bukan dari makeup, tapi dari nur yang mengalir dari dalam hati. Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran bahwa cahaya itu diberikan kepada orang-orang yang beriman. Maka ketika wajahmu bersinar setelah tahajud, itu bukan sekadar keajaiban fisik, tapi sebuah pengakuan dari Allah bahwa engkau sedang berada di jalan yang benar. Dan cahaya itu bukan hanya menenangkanmu, tetapi juga memberi keteduhan kepada orang-orang di sekitarmu. Ketika napasmu teratur, itu adalah simbol bahwa hidupmu juga mulai teratur. Banyak orang bernapas terburu-buru, tidak sadar bahwa tubuh mereka dikuasai oleh gelisah. Tapi orang yang rutin tahajud akan lebih tenang, karena setiap malam ia melatih dirinya untuk berdiri, rukuk dan sujud dengan penuh ketenangan. Maka napasnya pun ikut tenang. Dan dari napas yang teratur itulah lahir kehidupan yang lebih tertib. Engkau lebih mudah sabar, lebih mudah menahan emosi dan lebih mudah menerima kenyataan. Ketika tidurmu lebih berkualitas, itu adalah tanda bahwa Allah memberimu istirahat yang sejati. Banyak orang tidur lama tapi bangun dengan hati yang lelah. Tapi ahli tahajud tidur sebentar, lalu bangun dengan hati yang segar. Itulah karena Allah sudah membersihkan hatinya dari beban yang membuat tidur terganggu. Maka perubahan ini adalah bukti bahwa istirahat sejati tidak hanya soal fisik tapi juga soal jiwa. Ketika imun tubuhmu menjadi kuat, itu adalah tanda bahwa Allah menjaga jasadmu agar bisa terus beribadah. Betapa banyak orang ingin rajin salat, ingin berbuat kebaikan, tapi tubuh mereka sering sakit dan lemah. Sedangkan engkau yang rutin tahajud, Allah kuatkan tubuhmu, Allah jaga kesehatanmu, agar engkau bisa terus mendekat kepadanya. Kuatnya imun tubuhmu adalah bukti bahwa Allah sedang menolongmu dengan cara yang halus. Dan ketika tubuhmu lebih peka terhadap tanda-tanda Allah, itu adalah tanda bahwa Allah sedang mengangkatmu ke derajat yang lebih tinggi. Engkau diberi rasa yang tidak dimiliki banyak orang. Engkau diberi firasat, diberi petunjuk, diberi intuisi yang membuatmu lebih mudah menemukan jalan yang benar. Ini adalah bukti bahwa Allah mencintaimu dan ingin engkau lebih dekat kepadanya. Sahabat ilmu langit, 6
6 perubahan ini tidak datang begitu saja. Ia adalah jawaban dari kesungguhanmu untuk bangun di sepertiga malam. Ia adalah hadiah dari Allah untuk orang-orang yang rela meninggalkan nikmat tidur hanya demi bersujud kepadanya. Maka jangan pernah remehkan tahajud. Jangan anggap ia hanya ibadah sunnah biasa. Karena sejatinya tahajud adalah pintu rahasia yang menghubungkan tubuhmu dengan kekuatan langit. Ia adalah jembatan yang membuat manusia kecil bisa bersentuhan dengan kasih sayang Allah yang tak terbatas. Sahabat, mari kita lihat kisah nyata dari para ulama terdahulu. Imam Al-Ghazali pernah berkata bahwa tahajud adalah kunci kebahagiaan yang sejati. Beliau menyebutkan bahwa orang yang rajin tahajud akan merasakan kelapangan hati yang tidak bisa didapatkan dari harta atau jabatan. Begitu pula Imam Syafi'i, yang dikenal begitu cerdas dan diberi ilmu luar biasa. Banyak orang mengatakan bahwa kecerdasan beliau adalah buah dari istiqamahnya dalam salat malam. Dan Umar bin Khattab, seorang khalifah yang tegas, juga terkenal dengan kebiasaannya menangis di sepertiga malam karena takut kepada Allah. Jika para tokoh besar dalam sejarah Islam menjaga tahajud mereka, bagaimana dengan kita? Apakah kita rela melewatkan kesempatan emas untuk mendapatkan cahaya yang sama, kekuatan yang sama dan rahasia yang sama? Sahabat ilmu langit, tahajud bukan hanya mengubah tubuh, tetapi juga mengubah perjalanan hidup seseorang. Bayangkan engkau sedang menghadapi masalah berat, pekerjaan sulit, keluarga berantakan, hati terasa kosong. Lalu engkau memutuskan untuk bangun di sepertiga malam. Engkau sujud, engkau menangis, engkau berkata kepada Allah bahwa engkau lemah. Dan tanpa engkau sadari, satu persatu masalahmu mulai mendapat jalan keluar. Pintu rezeki terbuka, hati keluarga mulai lembut. Hidupmu perlahan menjadi lebih tenang. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah jawaban dari doa-doa yang engkau panjatkan di tengah malam. Maka tahajud sejatinya adalah senjata rahasia seorang mukmin. Ia adalah kekuatan yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Senjata yang membuat tubuh lebih sehat, hati lebih tenang, dan hidup lebih terarah. Namun sahabat, jangan sampai engkau salah paham. Keajaiban tahajud bukan datang hanya karena jumlah rakaatnya, bukan hanya karena panjang bacaan doanya. Yang paling penting adalah keikhlasan hati ketika melakukannya. Meskipun engkau hanya mampu 2 rakaat, jika engkau ikhlas dan sungguh-sungguh, Allah tetap akan memberikan perubahan itu. Sahabatku, mungkin sebagian dari kalian mendengarkan ini sambil berkata dalam hati, "Saya ingin tahajud tapi saya sering ketiduran." Jangan berkecil hati. Setiap usaha yang engkau lakukan akan dicatat oleh Allah. Bahkan ketika engkau berniat bangun malam lalu tertidur, itu tetap bernilai di sisinya. Maka jangan berhenti mencoba. Pelan-pelan biasakan dirimu. Mulailah dengan 2 rakaat. Jangan langsung memaksa tubuh, karena Allah tidak melihat banyaknya rakaat, tapi melihat keikhlasan hatimu. Dan ketika engkau sudah merasakan manisnya tahajud, engkau akan merindukannya. Engkau akan merasa ada yang hilang jika tidak bangun malam. Karena tubuhmu sudah terbiasa, jiwamu sudah terikat, dan hatimu sudah jatuh cinta kepada Allah. Sahabat ilmu langit, mari kita kembali kepada inti dari semua ini. 6 perubahan aneh yang terjadi pada tubuhmu bukanlah tujuan utama. Itu hanyalah tanda cinta dari Allah. Tujuan utama dari tahajud adalah kedekatan dengannya. Jadi jangan sampai kita terjebak hanya mencari manfaat, tapi lupakan makna. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa semakin dekat, semakin ikhlas, dan semakin tunduk kepada Allah. Dan sekarang izinkan saya mengajak kalian semua untuk menyalurkan energi positif bersama. Jika kalian ingin tubuh kalian kuat, hati kalian bercahaya, dan hidup kalian penuh petunjuk dari Allah, tulis angka 77 di kolom komentar. Angka itu adalah simbol bahwa kita satu hati, satu niat, satu tujuan. Bahwa kita ingin berjalan bersama menuju cahaya Allah melalui tahajud. Sahabatku, perjalanan kita di bagian ini sudah hampir selesai. Tapi bukan berarti kisahnya berakhir. Karena setelah ini kita akan masuk ke bagian penutup sekaligus kesimpulan. Di sana kita akan merangkum semua yang sudah kita bahas dan melihat bahwa tahajud bukan hanya ibadah, tapi sebuah jalan hidup, sebuah rahasia yang bisa mengubah tubuhmu, hatimu, dan masa depanmu. Maka tetaplah bersama ilmu langit, karena di bagian akhir nanti, kita akan membuka mata dan hati lebih lebar lagi. Kita akan menyadari bahwa tidak ada ibadah yang mampu menyentuh tubuh dan jiwa, sekaligus sedalam tahajud. Dan mungkin, setelah mendengar kesimpulan itu, engkau akan merasa bahwa malam ini adalah titik balik dalam hidupmu. Sahabat ilmu langit yang selalu dirahmati oleh Allah,
Setelah kita menelusuri perjalanan panjang tentang 6 perubahan aneh yang akan dialami tubuh ketika rutin menjalankan tahajud, kini tibalah kita pada penghujung pembahasan. Namun percayalah, penutup ini bukanlah akhir. Justru disinilah letak inti dari segala yang kita bicarakan sejak awal. Karena apa yang kita sebut sebagai perubahan, pada dasarnya adalah undangan lembut dari Allah agar kita semakin dekat dengannya. Sejak awal tadi kita telah berbicara tentang bagaimana tubuh manusia bisa menjadi lebih ringan, wajah bercahaya, nafas lebih teratur, tidur lebih berkualitas, daya tahan tubuh meningkat, hingga tubuh yang semakin peka terhadap tanda-tanda Allah. Semua ini bukanlah kebetulan. Tidak ada yang benar-benar aneh di dunia ini kecuali kita, yang sering mengabaikan tanda-tanda yang Allah hamparkan. 6 perubahan itu hanyalah bagian kecil dari rahasia besar yang Allah simpan di balik sepertiga malam. Mengapa Allah memilih malam sebagai waktu paling istimewa untuk hambanya? Karena pada malam hari dunia seakan berhenti berisik, jalanan sunyi, pikiran orang-orang yang tidur ikut diam, dan hanya hati yang terjaga yang benar-benar bisa mendengar suara kelembutan dari langit. Itulah sebabnya tahajud tidak sekadar salat, melainkan pintu masuk menuju percakapan paling intim dengan Sang Pencipta. Sahabat ilmu langit, bayangkanlah sejenak, seseorang yang berani meninggalkan tidurnya demi Allah, tentu berbeda nilainya dibanding orang yang terlelap tanpa peduli. Orang yang rela bangun dari kasurnya yang empuk untuk berwudu dengan air dingin, lalu menundukkan wajahnya di hadapan Allah, adalah orang yang hatinya telah disiapkan untuk hal besar. Maka perubahan yang kita sebut tadi hanyalah tanda kecil dari betapa Allah sedang menyiapkan tubuh, hati, bahkan nasib hambanya. Apakah kalian menyadari satu hal penting? Semua perubahan itu justru berawal dari sesuatu yang sangat sederhana. Hanya bangun malam berwudu, lalu sholat beberapa rakaat. Tidak perlu biaya, tidak perlu tenaga besar, bahkan tidak ada yang melihatmu selain Allah. Tapi justru dari amalan kecil yang tersembunyi inilah, tubuhmu, jiwamu, bahkan kehidupanmu bisa berubah besar. Disinilah kita sering lupa. Kita sering mencari perubahan hidup dari hal-hal yang tampak besar di mata manusia. Kita sibuk mengejar karir, mengumpulkan harta, atau menunggu keberuntungan. Padahal, tahajud adalah kunci yang lebih dahsyat dari itu semua. Ia seperti pintu rahasia yang hanya bisa dibuka oleh mereka yang rela meninggalkan kenyamanan demi Allah. Maka wajar jika tubuh orang yang rajin tahajud mengalami perubahan, karena mereka tidak hanya menjalani aktivitas fisik, tapi juga menerima aliran energi spiritual yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang lalai. Tubuh yang ringan, wajah yang bercahaya, tidur yang berkualitas, daya tahan tubuh yang kuat, semua itu hanyalah refleksi dari jiwa yang semakin dekat kepada Allah. Sahabat ilmu langit, mari kita renungkan bersama. Apa jadinya jika perubahan itu terus berlanjut? Bukankah hidupmu akan benar-benar berubah? Bayangkan tubuhmu semakin kuat, wajahmu semakin bercahaya, tidurmu semakin berkualitas, imunitasmu semakin baik, dan hatimu semakin peka terhadap tanda-tanda Allah. Itu artinya, engkau sedang dipersiapkan untuk menjadi manusia yang lebih siap menghadapi kehidupan. Engkau sedang dibentuk untuk menjadi pribadi yang bukan hanya kuat menghadapi dunia, tapi juga mulia di hadapan Allah. Dan tahajud adalah jalannya. Salat malam ini bukan hanya ibadah tambahan, ia adalah tanda cinta Allah kepada hambanya. Rasulullah bersabda bahwa tahajud adalah kehormatan bagi orang-orang beriman. Dan kehormatan ini tidak akan Allah berikan kepada sembarang orang. Hanya mereka yang benar-benar dipilih, yang mau melawan rasa kantuk, yang sanggup meninggalkan kasur, yang akan merasakan nikmatnya berdiri di hadapan Allah di keheningan malam. Kita sering mendengar kisah orang-orang syalih yang hidupnya dipenuhi berkah. Rezeki mereka lancar, hatinya tenang, wajahnya berseri dan tubuhnya kuat. Apa rahasia mereka? Tidak lain adalah tahajud. Mereka mengerti bahwa malam bukan hanya waktu tidur, tapi waktu untuk berbicara dengan Allah tanpa gangguan. Dan ketika mereka menjaga komunikasi ini, tubuh mereka pun ikut mendapat bagian dari keberkahan. Mari kita lihat lagi 6 perubahan itu dengan kacamata yang lebih dalam. Tubuh yang ringan bukan sekadar karena olahraga malam, melainkan karena beban hati ikut terangkat dalam sujud. Wajah yang bercahaya bukan karena kosmetik, tapi karena pancaran iman. Nafas yang teratur bukan hanya latihan pernafasan, tapi hasil dari jiwa yang tenang. Tidur yang berkualitas bukan karena kasur empuk, tapi karena hatimu sudah ringan setelah bermunajat. Daya tahan tubuh yang meningkat bukan hanya hasil pola hidup sehat,
tetapi buah dari ketenangan batin yang membuat tubuhmu kebal terhadap stres. Dan kepekaan terhadap tanda-tanda Allah adalah bukti bahwa hatimu sudah semakin bersih dari noda dunia. Semua ini saling terkait, tidak ada yang berdiri sendiri. Tubuh, jiwa, dan ruhmu adalah satu kesatuan. Dan tahajud adalah cara Allah menyatukan ketiganya agar engkau menjadi manusia yang utuh. Itulah sebabnya, meskipun tahajud sering dianggap ibadah tambahan, sebenarnya ia adalah pondasi rahasia yang mampu mengubah segalanya. Sahabat ilmu langit, mungkin sebagian dari kalian bertanya dalam hati, apakah aku mampu menjaga tahajud setiap malam? Pertanyaan ini wajar, kita semua manusia biasa, penuh keterbatasan, sering kalah dengan rasa kantuk, sering terlena dengan kenyamanan. Tapi percayalah, Allah tidak menuntut kita untuk sempurna. Allah hanya ingin melihat kesungguhan kita. Tahajud bukan tentang berapa lama engkau salat, bukan tentang berapa rakaat yang engkau lakukan, tapi tentang keikhlasanmu meninggalkan tidur demi berjumpa dengannya. Walau hanya 2 rakaat, jika engkau lakukan dengan hati yang tulus, itu sudah cukup untuk mengundang perubahan besar dalam hidupmu. Maka jangan tunggu waktu yang sempurna, mulailah malam ini. Jika engkau belum terbiasa, bangunlah sebentar sebelum subuh, ambil wudhu dan sholat 2 rakaat. Rasakan perbedaannya. Lalu perlahan tambahkan sedikit demi sedikit, hingga akhirnya tahajud menjadi bagian dari hidupmu, bukan sekadar kewajiban, melainkan kebutuhan. Sahabat ilmu langit, di penghujung narasi ini, saya ingin mengajak kalian untuk melihat kembali ke dalam diri. Tubuhmu, wajahmu, nafasmu, tidurmu, daya tahan tubuhmu, bahkan hatimu, semuanya adalah titipan Allah. Dan tahajud adalah cara terbaik untuk merawat titipan itu. Jika engkau merindukan hidup yang lebih tenang, tubuh yang lebih sehat, hati yang lebih damai, maka tahajud adalah kuncinya. Kita sering mencari solusi keluar, padahal kunci sudah ada di dalam. Kita sibuk mengejar jawaban dari manusia, padahal Allah sudah membuka pintunya di sepertiga malam. Maka jangan sia-siakan kesempatan, karena mungkin saja malam ini adalah malam yang Allah pilih untuk mengubah hidupmu. Dan sebelum kita benar-benar menutup pertemuan ini, izinkan saya kembali mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang setia mendengarkan ilmu langit. Kehadiran kalian di sini bukanlah kebetulan. Ada doa yang Allah kabulkan dengan mempertemukan kita. Maka jika kalian merasa energi positif dari narasi ini, salurkan dengan mengetik angka 77 di kolom komentar. Biarkan angka itu menjadi simbol bahwa kita semua siap menerima energi tahajud, energi yang mampu mengubah tubuh dan jiwa kita menjadi lebih dekat kepada Allah. Akhir kata, semoga 6 perubahan aneh yang kita bahas tadi bukan hanya menjadi pengetahuan, tapi juga menjadi motivasi untuk semakin rajin bangun malam. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita semua untuk menjaga tahajud, menguatkan tubuh kita, menenangkan jiwa kita, dan menyinari wajah kita dengan cahaya iman. Dan semoga malam-malam kita dipenuhi doa yang langsung diangkat ke langit, menjadikan hidup kita lebih bermakna di dunia dan lebih mulia di akhirat.